Setiap perjalanan mengandung makna. Setiap makna dibangun dari kesungguhan dalam ikhtiar agar menjadi pribadi yang bermanfaat. Dan setiap ikhtiar adalah perwujudan atas penghambaan kepada Sang Holik. Radio Kota Batik kembali mempersembahkan kisah-kisah teladan para pejalan sunyi yang berupaya menghayati kehidupan dalam Rihlah Sang Cendekia. Meski Perang Jawa terjadi 200 tahun lalu, ingatan bangsa ini rupanya masih begitu lekat. Peristiwa perang itu masih kerap menjadi obrolan di desa-desa, kampung-kampung, dan di berbagai obrolan ringan warga desa. Muncul pula nama-nama tokoh yang diyakini masyarakat sebagai pemimpin Laskar Diponegoro di hampir setiap desa di Jawa, tidak terkecuali di Pekalongan. Tetapi di antara nama-nama itu rupanya ada sebuah nama yang jarang menjadi bahan pembicaraan, sangat jarang diobrolkan. Nama beliau hampir-hampir terlupakan, padahal sosok ini merupakan sosok penting dalam Perang Jawa yang berlangsung pada tahun 1825 hingga 1830. Beliau seorang kiai, lahir di Desa Mojo yang waktu itu menjadi bagian dari Pajang. Kalau saya sudah menyebut nama desa, pasti Anda akan mengira sosok yang saya maksud adalah Kiai Mojo. Bukan Kiai Mojo. Hanya kebetulan beliau terlahir di desa yang sama, yaitu Mojo. Lalu siapa kira-kira selain Kiai Mojo? Saya akan menyimpan nama beliau terlebih dahulu. Saya ajak Anda menyusuri kisah beliau. Yang jelas, beliaulah yang menjadi salah satu faktor penyebab mengapa Pangeran Diponegoro akhirnya mengobarkan api peperangan terhadap organisasi kongsi dagang milik Belanda, atau yang lebih kita kenal VOC. Lalu mengapa bisa sampai begitu? Beliau, kiai yang satu ini, dikenal sebagai kiai yang kaya raya. Istilah zaman sekarang, beliau termasuk sosok crazy rich-nya Jawa. Saking kayanya, Belanda rupa-rupanya iri dengan kekayaan yang dimiliki sang kiai. Mereka khawatir jika kekayaan sang kiai yang satu ini akan menjadikannya sebagai pesaing bisnis Belanda yang sedang mereka bangun di tanah Jawa. Maka mereka pun mencari akal untuk dapat merampas seluruh kekayaan sang kiai. Sejak kenal dekat dengan Kesultanan Istana Ngayogyakarta Hadiningrat, VOC yang kerap mencampuri urusan istana ini akhirnya menemukan cara jitu untuk meringkus dan merampas kekayaan sang kiai itu. Mereka mulai melancarkan tipu muslihat mereka, yaitu membujuk keluarga Istana Mataram Ngayogyakarta Hadiningrat untuk bareng-bareng meringkus sang kiai. Mereka berdalih bahwa dengan kekayaan itu, dengan ketokohannya, sang kiai yang sangat dihormati Pangeran Diponegoro ini dinilai punya peluang besar untuk melakukan pemberontakan. Selain itu, kiai yang juga crazy rich-nya Jawa ini dikenal sebagai kiai harismatik. Sudah bukan tidak mungkin setiap apa yang dikatakan akan dilakukan oleh para pengikut dan masyarakat. Mudah pula bagi sang crazy rich ini untuk memobilisasi massa. Singkat cerita, di bawah perintah Nahuys van Burgs, presiden wilayah Belanda kala itu, tentara Belanda akhirnya dikirim ke padepokan sang kiai. Tanpa basa-basi, tentara Belanda menangkap sang kiai dan menyita seluruh harta benda milik sang kiai. Bahkan seluruh harta milik desa Kepundung ikut diangkut. Penangkapan dan penyitaan itu terjadi ketika sang kiai tengah mengajar para santrinya di padepokan. Tapi tak ada alasan jelas mengapa tentara Belanda tiba-tiba saja menangkap dan menyita seluruh harta milik sang kiai. Tanya itu, setelah ditangkap, disita hartanya, sang kiai kemudian dikirim ke Ambon untuk diasingkan pula. Saat ditangkap, kiai yang juga guru ngaji Pangeran Diponegoro saat masih kanak-kanak ini tinggal di desa Kepundung, yaitu desa yang berada di dekat Delanggu, Klaten. Kabar penangkapan dan pengasingan sang kiai ini sampailah ke telinga Pangeran Diponegoro. Kabar itu membuat sang pangeran marah besar dan tidak terima dengan perlakuan Belanda terhadap guru ngajinya yang sangat ia hormati itu.
Dan sejak itu pula Pangeran Diponegoro makin menunjukkan sikap tidak sukanya kepada Belanda. Ia merasa bahwa penangkapan gurunya adalah kesalahan besar yang mesti dibayar mahal. Penangkapan dan pengasingan itu pula yang menjadi salah satu alasan mengapa Pangeran Diponegoro membunyikan genderang perang terhadap Belanda. Betapa luar biasanya cinta sang pangeran ini kepada guru ngajinya. Sampai-sampai membuat ia rela menebus perlakuan tak adil itu dengan mempertaruhkan nyawanya sendiri. Betapa besarnya rasa hormat beliau kepada gurunya. Sampai-sampai ia memilih untuk memutus hubungan dengan Belanda dan menjadikannya sebagai seteru. Dan bukan tidak mungkin jika guru yang satu ini benar-benar memberi pengaruh besar kepada pribadi sang pangeran. Ia tak sekadar mengajarkan bagaimana membaca alif bata sa, akan tetapi juga turut membangun kepribadian sang pangeran hingga benar-benar matang. Hubungan guru dan murid yang begitu dekat mungkin sulit kita temukan di masa kini. Apalagi dengan kedudukannya yang berbeda. Sang guru hanya seorang kiai, sementara sang murid adalah seorang pangeran, putra mahkota, calon raja. Di masa kini, seorang murid yang berlatar belakang keluarga orang penting bisa saja lupa pada gurunya. Bisa saja tak sedekat yang dialami Pangeran Diponegoro dengan sang kiai. Bahkan mungkin juga tidak akan membela mati-matian gurunya manakala sang guru dalam masalah besar. Dan memang kedekatan mereka bisa dibilang sangat kuat, sangat dekat, erat. Sebab ketika Pangeran Diponegoro membangun padepokan di Tegalrejo, guru ngaji yang satu ini menyempatkan diri untuk berkunjung. Tidak hanya itu, seperti dituturkan Peter Carey, beliau juga berkawan dekat dengan ayah Pangeran Diponegoro, Sri Sultan Hamengkubuwono III. Lalu siapa beliau sesungguhnya? Beliau adalah Kyai Murna Wijaya. Beliau hidup dalam kurun 1757 sampai 1824. Seperti saya singgung di awal, beliau merupakan kiai kelahiran desa Mojo. Lalu ketika muda, beliau pindah ke desa Kepundung, Klaten. Setelah ditangkap, beliau diasingkan ke Ambon. Selama 6 tahun, beliau merasakan hidup di pengasingan. Lalu dipindah ke Semarang pada bulan September 1824. Sampai masa penahanannya selesai, beliau akhirnya dikembalikan lagi ke Klaten. Saat dikembalikan ke Jawa, kondisi kesehatannya sudah semakin buruk hingga akhirnya ia tutup usia. Sepeninggalan sang kiai, kemarahan Pangeran Diponegoro makin memuncak. Genderang perang ditabuh. Ia lawan sikap sewenang-wenang pejabat Belanda kala itu. Ia kerahkan para santri untuk melawan. Walau ia tahu risikonya teramat besar bagi mereka, tetapi membela sang guru adalah baktinya yang amat ia dambakan. Dan belajar dari pengalaman itu, rasanya kita hari ini merindukan hubungan yang demikian dekat antara guru dan murid. Bukan sekadar hubungan formal yang dirias dengan segala tata krama yang semu. Bukan sekadar hubungan yang hanya sebagai bagian dari tata aturan belaka yang kemudian disebut sebagai profesionalisme. Hubungan guru dan murid adalah hubungan yang dijiwai relasi emosional, hubungan yang dibangun melalui spiritualitas. Itulah Kyai Murna Wijaya. Demikian Rihla Sang Cendekia, persembahan Radio Kota Batik. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari setiap kisah teladan para cendekia Muslim Nusantara.